Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang yang kami hormati Prof. Muji Setio, yang kami sangat banggakan Bapak Ibu semuanya, dosen dan mahasiswa yang hari ini sedang berjuang untuk publikasi di Scopus gitu nggih dengan berbagai keperluan dan kebutuhannya masing-masing gitu nggih. Mungkin ada yang untuk syarat lulus S3, mungkin ada yang untuk naik ke lektor kepala atau bahkan akan menuju ke guru besar gitu. Jadi kita sama-sama berjuang dalam publikasi ilmiah yang baik dan benar gitu. Sehingga malam hari ini kita butuh pencerahan nih dari Prof. Muji Setio. Alhamdulillah Prof. Muji Setio sudah hadir. Halo, apa kabar Prof? Oke, Pak Agung, alhamdulillah kabar baik. Posisi di Sragen Alhamdulillah. ini saya. Ya, Ini terima kasih loh Prof sudah mau menyempatkan berbagi waktu bersama kami ini di sama-sama. tengah-tengah. Ini memang momentumnya kalau Prof Muji dengan Tiglo ini di hari-hari yang spesial dulu ngabuburit Ramadan dan sekarang spesialnya di 17 Agustus ini Prof. Oke, Oke, Prof Muji ini di tengah-tengah kita ini bersama kita hadir 60-an peserta yang mungkin nanti akan oke. terus bertambah. Ini dari akademisi, baik praktisi, juga mungkin mahasiswa ya. Jadi kami Nah, semua ini sangat-sangat butuh informasi terkait publikasi nih, Prof. Dengan topik yang kita angkat pada webinar ini, Prof, tips and trick bebas merdeka dari jurnal predator gitu. Sehingga kami minta arahan jurnal yang baik seperti apa dan bagaimana tips-tips menghindari kita dari jebakan jurnal oke. predator. Karena dengan berbagi informasi sehingga nanti kami terselamatkan dari jurnal-jurnal yang mungkin akan membawa hal yang kurang baik bagi kami penulis Oke, ke depannya. Oke, ini hari ini Prof, ini temanya webinarnya interaktif nggih Prof. Jadi oke. monggo nanti saya sudah tadi persilakan teman-teman untuk bisa bertanya, bisa berdiskusi melalui resen gitu kan terkait apapun itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kami serahkan waktunya ke Prof Muji. Monggo Prof. J, matur nuwun Pak Agung. Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Pak dan Ibu, Mas, Mbak yang rawuh di malam hari ini, kita diskusi dari kemerdekaan. Jadi dulu apa namanya para pejuang itu habis-habisan ya untuk bertaruh nyawanya untuk merebut atau menghadirkan kemerdekaan bagi kita. Nah, sekarang kita in spesifik sebagai akademisi sebenarnya belum merdeka-merdeka juga ini Pak Agung. Jadi kita masih dihantui dari jurnal Predator, kita dihantui dari macam-macam itu. Di saat yang sama juga integritas akademik itu juga apa ya merongrongi kita ya dari isu-isu plagiasi, falsifikasi, kemudian apa namanya fabrikasi, kemudian ada pengajuan jamak, konflik kepentingan dan juga kepengarangan tidak sah. Nah, enam hal ini juga ternyata masih menjadi musuh kita bersama ya. Barangkali apa ya kadang-kadang sih sulit juga membedakan antara friend and enemy, tapi eh, malam ini kita harus bersepakat bahwa hal-hal seperti itu, isu-isu pelanggaran integritas akademik itu adalah menjadi common enemy bagi kita semua. Nah, untuk mengawali diskusi, saya ada slide dulu ya Pak Agung ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pemantik diskusi kita. Saya coba ini. Ya, nah, ini posisi saya di Sragen ini Pak Agung karena perjalanan ke apa ke Madiun. Masya Allah, Oke, Prof. tidak Tadi apa-apa. masih di Magelang. Masih di Tadi, Sragen. Ya, tadi di sore di Magelang, kemudian mampir dulu di Sragen, terus besok pagi baru lanjut ke Madiun gitu. Tadi Masya diingatkan Allah, sama Bu terima Septi, kasih. apa, gue janji loh, Le, ngomongin diskusi, wah hampir lupa ini saya. Bu Septi. Oke, jadi ini Bapak Ibu semuanya,
kalaupun kemudian saya diminta oleh Mas Agung untuk menjadi pemantik diskusi di malam hari ini, ya belum tentu juga saya memiliki pengalaman yang lebih baik dari Bapak Ibu semuanya, dari Mas Mbak semua. Nanti kalau ada yang kurang mohon bisa ditambahkan, jika ada yang salah juga mohon dikoreksi. Dan betul tadi Mas Agung ngendiko, saya sekarang banyak muncul di medsos gitu ya, Mas Agung. Ya karena saya ingin mencoba mengkampanyekan bagaimana praktik-praktik terbaik dari research, pengelolaan jurnal dan juga publikasi supaya bisa apa ya mengkatalis atau menyebarluaskan praktik-praktik terbaik tersebut gitu. Sambil kemudian kalau ada yang keliru dari saya juga akan mendapatkan koreksi dari netizen. Nah, ini beberapa seri yang kemudian saya angkat adalah Road to Profesor ini bersama Mas Adan Effendi, kemudian sekolah publikasi itu juga berseri sampai belasan mungkin ya, silakan Bapak Ibu bisa ikuti aja. Dan kita hari ini akan spesifik bicara tentang predatory journal gitu. Nah, apa sebenarnya predatory journal kalau Bapak Ibu ketik di Google itu macam-macam ya, logonya itu ada macam-macam, ada gambar serigala, ada gambar apa shark gitu, ada macam-macam lah pokoknya, intinya yang nggak baik-baik aja, jadi ada ikan makan apa topi toga dan sebagainya. Nah yang jelas dari semua apa namanya istilah-istilah satire di internet atau bahkan meme ya atau gambar-gambar itu intinya adalah bakar uang. Jadi mereka itu tidak hanya menawarkan yang mudah tapi juga minta uang. Jadi kalau menawarkan kemudahan terus ini ya nggak minta uang ya nggak apa-apa ya, seperti Open Science Framework misalnya itu kan berbasis preprint, kita punya tulisan diunggah, mereka memang menghibahkan apa namanya platform mereka untuk kita semua ya tidak masalah, tapi kalau kemudian mereka itu di samping untuk menawarkan hal seperti itu dan kemudian minta uang, nah disitulah kemudian diduga itu adalah praktek predator. Nah, kita akan mulai diskusinya dengan consensus definition about predatory journal. Jadi, saya ambil dari Nature, sebuah artikel di Nature tentang apa sih sebenarnya jurnal predator itu. Jadi, kita harus bersepakat dulu jurnal predator itu apa. Ternyata by definition, jurnal dan penerbit predator adalah entitas yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, dalam tanda kutip adalah uang begitu ya, dengan mengorbankan kepentingan keilmuan ya, serta atau mengorbankan scholar gitu, serta ditandai dengan informasi yang palsu atau menyesatkan, bisa palsu bisa menyesatkan, penyimpangan dari praktek editorial dan publikasi yang baik, kurangnya transparansi dan atau penggunaan atau permintaan ajakan yang agresif dan sembarangan atau brutal dan tidak pandang bulu. Nah, inilah definisi jurnal predator. Pertanyaan saya adalah, kalau definisinya ini, kenapa jurnal predator itu selalu disematkan ke jurnal internasional? Bukankah jurnal-jurnal nasional juga ada yang mempraktekkan perilaku ini? Maka ini adalah berlaku karena ini adalah apa universal. Maka ini tidak membedakan jurnal siapa atau penerbitnya apa, sehingga baik jurnal nasional atau internasional yang kita kenal, kalau rekan-rekan mendapatkan seperti ini, maka jurnal nasional pun juga masuk dalam definisi jurnal predator. Jika ini, maka saya akan coba spesifikkan lagi, karena fokusnya adalah kepentingan diri sendiri, dalam hal ini adalah ekonomi, dalam hal ini adalah uang, maka dan dengan mengorbankan apa namanya keilmuan, biasanya kualitas substansinya tidak menjadi prioritas dan atau kualitas terbitannya rendah. Kita mulai dari yang sisi atas, kualitas substansi tidak menjadi prioritas karena mereka bisnisnya adalah bisnis penerbitan yang tidak melakukan praktik terbaik dari rule yang telah ditetapkan secara universal, atau tidak melakukan praktik terbaik berdasarkan publication etik yang disepakati secara universal. Maka label jurnal predator atau penerbit predator pasti artikel yang diterbitkan itu memiliki bobot ilmiah yang rendah atau tidak terverifikasi. Kadang-kadang deduktifnya saja tidak jelas, metodenya tidak jelas, lah induktifnya pasti tidak jelas. Tidak ada kebaruan
yang berikutnya dicirikan, kita sulit untuk mencari kebaruan. Mengapa? Karena tidak diawali dengan sebuah proses apresiasi dan kritisi terhadap prior finding-nya. Sehingga tiba-tiba ada klaim artikel ini atau gagasan ini baru, tetapi sebenarnya tidak tervalidasi lah istilah sekarang ya. Apakah baru atau tidak. Pembahasannya terbatas, bahkan hanya membahas angka-angka dalam tabel atau dalam gambar yang dihasilkan oleh peneliti tanpa melakukan apa namanya membuat statement bahwa hasil yang diperoleh di paper kali ini itu dibandingkan dengan publikasi-publikasi sebelumnya letak kemajuannya di mana itu juga tidak terkonfirmasi. Bahkan metodenya kacau, tidak bisa dimengerti atau tidak pas untuk misalnya kita membuat hipotesis A, B, tetapi kemudian metodenya tidak berfungsi sebagai jembatan untuk menghasilkan hasil atau tidak berfungsi sebagai apa namanya urutan atau kronologi untuk membuktikan hipotesis itu. Tapi paling mudah adalah untuk membuktikan atau untuk mendeteksi ya bukan membuktikan tapi mendeteksi jurnal itu apa tend to predatory journal atau mengarah pada jurnal predator adalah kualitas terbitannya rendah. Biasanya tidak rapi, acak-acakan ya. Tabel terpotong misalnya. Bahasanya kacau. Mungkin bisa bahasa Inggris juga, tetapi tidak bisa dimengerti bahasa Inggrisnya. Tipografi tidak seragam. Itu sering terjadi ada atau bahkan banyak salah ketik, gambar dan tabel tiba-tiba muncul, tidak kemudian di state first in previous paragraph, tapi tiba-tiba muncul gambar, muncul tabel, sehingga nggak ngerti tabel itu fungsinya untuk apa. Lalu resolusi gambar juga biasanya rendah dan editorial historinya kacau atau tidak sebenarnya atau tidak masuk akal ya. Submit tanggal 10 November, kemudian direview 11 November dan diterima di 12 November. Itu juga banyak terjadi seperti itu. Di tahun yang sama ya, bukan kemudian submit 10 November 2023 kemudian direvisi 2020, bukan di bulan dan di tahun yang sama. Itu juga banyak kita temui. Atau apa tidak sebenarnya ya. Sebenarnya submitnya itu ya submit sore atau submit pagi kemudian diterima sore, tetapi kemudian di situ di diberikan submit Agustus ya 2 Agustus lalu direvisi 4 Oktober seolah-olah itu masuk akal. Tetapi kalau dilihat isinya sama sekali tidak terdeteksi bahwa itu melalui proses review. Ya, kan kita bisa melihat ya kalau artikel itu melalui proses review atau tidak itu bisa kita lihat dari kualitasnya atau dari tampilannya. Nah, sekarang rekan-rekan semua tadi adalah masalah-masalahnya dan sekarang kita coba yuk tipsnya. Jadi kita harus merdeka dari predatory journal. Pertama adalah validasi jika ada email masuk. Jadi kalau Bapak Ibu dapat email ya Pak kayak gini nih ya Pak. Macam-macam lah pokoknya dari kayak gini selalu dia akan mengatakan apa ini coba kita lihat ya di sini ya. Yang paling paling mana ini? Banyak ini nah ini nih ya. We streamline paper submission and expedite publication within 3 business day. Jadi dari submit sampai kemudian diterima atau terbit itu hanya 3 hari itu. Apakah mungkin itu? Ya dalam beberapa tahun ke depan itu mungkin, tapi itu untuk saat ini dengan teknologi yang ada, dengan orang juga sibuk dan seterusnya itu kayaknya tidak mungkin. Berikutnya adalah untuk mengetahui jurnal itu discontinue atau tidak, itu langsung Bapak Ibu atau Mas Mbak semuanya cek konten coverage. Kalau dapat jurnal, langsung buru-buru cek konten coverage. Nah, di sini akan kelihatan, di sini ada tulisannya coverage discontinue in Scopus. Gitu. Nah, kalau rekan-rekan cek di Scopus konten coverage-nya, ini coba nggak normal ya. Dari 2019 itu 20 dokumen, lalu naik 19 dokumen, 30 dokumen, oke lah. Jadi naik 10 itu oke. Lalu tiba-tiba di tahun 22 itu 126 dokumen. Ya, ini masih dibiarkan sama Scopus. Naik lagi menjadi 369, 380 dan sebagainya. Nah, sehingga ini di stop dari Scopus karena diduga melakukan praktik-praktik editorial yang tidak taat asas atau tidak taat etika publikasi yang disepakati secara universal. Nah, masalahnya Bapak Ibu semuanya,
dari jurnal itu discontinue sampai muncul di apa laman Scopus itu kan tidak serta-merta. Bisa saja sama Scopus itu discontinue 3 bulan yang lalu, tetapi baru muncul coverage discontinue-nya itu beberapa bulan berikutnya. Nah, bagaimana kita kan nggak tahu gitu. Nah, oleh karenanya ini ya, satu yang kelihatan adalah discontinue dan lihat di sini. Jika Bapak Ibu menemukan jurnal dan di sini itu masih coverage, tetapi kok terjadi lonjakan kayak gini, sebaiknya dihindari saja jurnal itu. Kita pilih yang lain ya, yang yang lebih masuk akal. Itu ini kan nggak masuk akal dari 1930 lalu menjadi 380. Itu kecuali memang menambah 10 kali lipat editornya yang awalnya 12 menjadi 120 editor katakanlah. Nah, itu masih memungkinkan dan itu pun harus tetap menjaga kualitas. Nah, sekarang mungkin ini sesuatu yang baru kalau mudah-mudahan kalau Bapak Ibu juga sudah ada yang tahu, alhamdulillah setiap bulan Scopus itu mengeluarkan kan jurnal yang baru masuk ke Scopus atau yang baru didiscontinue dari Scopus. Ini silakan nanti bisa dicek di sini ya. Elsevier.com produk Scopus Content. Nah, ini bisa di-download source title-nya dan kemudian book title-nya. Ini juga kesempatan bagi kita dosen pemula atau mahasiswa yang pasca sarjana yang ingin memulai publikasi di jurnal Scopus itu bisa intip di sini jurnal baru apa sih yang baru terindeks gitu. Nah, kalau jurnal barunya itu diterbitkan di Afrika misalnya atau di Amerika atau di Eropa. Nah, dia kan juga seneng ya kalau dapat submission dari apa luar negeri yang jauh gitu. Sama seperti jurnal Indonesia, kalau kita ngeluar jurnal Indonesia terus yang submit itu dari Venezuela, dari Maroko itu kan seneng. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Jadi silakan di-download, nanti akan kita dapatkan source title list yang terbaru. Jadi rekan-rekan semuanya nanti bisa tahu, oh ini jurnal ini sudah diterima di Scopus, tapi belum muncul di Simago dan juga belum muncul di Scopus. Kan ini apa ya? Kesempatan ya, potensi banget gitu. Kalau kita dapat seperti itu, disubmit nanti beberapa bulan ke depan artikel kita akan di Scopus dan itu belum banyak orang yang ngerti. Kan jadi tugas kita itu kan kita ngerti dulu sementara yang lain belum ngerti gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini nanti kesempatannya menjadi lebih besar. Contohnya begini, ini discontinue. Ini ada list discontinue di 2025 itu ada berapa, di 2024 itu ada mungkin ratusan atau ribuan jurnal yang di discontinue. Nah, kalau ini update-nya sekarang Agustus, ini update-nya Juli. Nanti di September update Agustus sehingga dengan cara kita mendownload Excel ini kita langsung tahu jurnal yang kita tuju itu masih coverage atau tidak di Scopus gitu. Dan kita juga akan tahu di sini masalahnya itu apa, apakah apa namanya radar, apakah publication concern dan seterusnya itu kita bisa tahu semuanya lengkap di sini. Ini adalah contoh bahwa Elsevier juga secara terbuka mengumumkan kepada siapapun, mengumumkan ini loh jurnal yang baru diindeks dan juga ini loh jurnal yang baru di discontinue dari Scopus gitu. Nah, lewat Excel ini menjadi apa ya petunjuk bagi kita untuk berhati-hati gitu, ya kan? Nah, saya akan coba praktekkan saja ya, Pak Agung ya. Baik, Prof. Ya, Butuh praktek ini nih, Prof. ya sudah tertangkap Excelnya, Sudah, Prof. sudah. Nah, ini ya saya akan mulai dari awal ya. Rekan-rekan bisa nih di Scopus ini. Saya mulai dari awal nih ada Scopus Product Content. Kalau rekan-rekan scroll ke paling bawah ya, rekan-rekan akan mendapatkan ini. Nah, ini ya. Download source title list, kemudian ini include discontinue sources list sama download book title list. Nah, yang ini aja gitu. Ini juga boleh dilihat-lihat. Kalau ini di-download karena ini filenya, nah ini dapat kayak gini. Ini ya. Scopus Source Juli. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang baru diindeks di bulan Juli. Belum muncul di Scopus, apalagi di Simago. Di Simago munculnya bisa 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Tapi ini sudah pasti diinklusi oleh Scopus. Nah, kita tinggal cari di sini satu-satu gini ya, jurnalnya apa ya yang baru. Nah, kan nanti bisa dilihat di sini.
coveragenya apa, kemudian kapan di indeks dan seterusnya itu semuanya lengkap ada di sini Bapak Ibu ini. Nih. Nah, kita lihat ya misalnya di sini ini bisa di filter, kemudian kita bisa ini coveragenya ini bisa diatur-atur nih ya. Silakan ini bisa diatur-atur. Ini coba eh, maaf nih. Nah, nanti bisa dia Bapak Ibu bisa cek jurnal-jurnal baru dan seterusnya di sini. Nah, hal yang sama juga ini ada ini accepted title. Nah, ini maaf maaf tadi tadi keliru ya, maaf. Ini Scopus Source Juli ini yang semuanya. Kemudian ini yang accepted titles in Juli. Nah, ini jurnal yang baru diterima selama periode Juli itu ada sekian banyak nih Bapak Ibu. Nih, ada 113 jurnal yang diindeks oleh Scopus di bulan Juli. Nah, ini. Oke, nah dari sini date acceptance-nya Juli, 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 Juli. Rekan-rekan nanti tinggal, oh saya ingin yang ini, yang ini, yang ini. Gitu. Nah contohnya ini ya, Journal of Public Health. Ini diterbitkan oleh Faculty of Public Health Mahidol University di Thailand. Nah ini kan belum muncul nih, belum muncul di apa namanya di Scopus atau bahkan belum muncul di Simago juga jelas belum muncul tapi di sini sudah ada. Nah, ini juga sama. Ini ada yang UUM Press. Nah, ini juga sama International Journal of Banking and Finance dan semuanya. Nih, ini ada Walter keluar macam-macam lah. Kadang-kadang memang ada bulan-bulan tertentu yang sangat ramai, ada bulan-bulan yang sepi. Ini termasuk sepi, biasanya bisa ratusan gitu diterima di bulan yang sama. Lalu sebelum saya ke diskusi, ini masih sama ya. Karena kan pasti tahu ini apa bill list ya of potential predatory journal and publisher. Ini adalah kalau rekan-rekan dapat jurnal, oh saya menemukan jurnal, publishernya mana? Nah, coba cek di sini. Ini ada, banyak banget ini. Maka kalau ketemu publishernya ini ya berarti biasanya jurnal-jurnal di dalamnya juga akan uh, terindeks apa terdeteksi atau terindikasi ke predatory. Atau Bapak Ibu juga bisa yang ke standalone jurnal di sini Potential Predatory Scholarly Open Access Journal. Jadi di sini rekan-rekan bisa cek ya di bill list ini eh, nih apa bisa go to update juga. Nah, ini adalah nama-nama jurnal yang diduga tidak melakukan praktek terbaik. Di ini juga apa diduga ya diduga saja. Itu wah ada ini lebih banyak lagi mungkin ribuan ini di sini ini. Wah ini ya. Ideal jurnal dan seterusnya nih. Nah, saya yakin kalau ini rekan-rekan sudah tahu lah. Yang mungkin menjadi hal yang baru adalah yang ini ya, yang apa produk Scopus konten ini mungkin hal yang baru. Kalau yang Jeffrey Bill ini pasti apa semua dosen metode penelitian di apa program-program pascasarjana pasti sudah memberikan ini atau senior-senior Bapak Ibu di fakulti atau di program studi pasti kalau dosen baru pasti sudah dikasih tahu Mas Mbak hati-hati ya di jurnal-jurnal ini tuh pasti dikasih tahu sama senior-seniornya. Saya pikir itu dulu nggih Pak Agung sebagai apa ya sebagai pengantar diskusi. Mudah-mudahan banyak yang eh, menanggapi gitu dan tidak harus saya nanti yang jawab, boleh juga antar peserta bisa saling menanggapi. Mungkin ini forumnya diskusi. Matur nuwun, Mas Agung. Terima kasih Prof pencerahannya. Nah, itu Bapak Ibu selain tadi tips and trick menghindari jurnal predator, Prof Muji juga memberikan tips and trick untuk kita bisa tembus ke Scopus melalui jurnal baru ya. Jurnal baru Ya, terindeks Scopus. Itu peluangnya besar gitu Bapak Ibu. Ini Prof, izin ini ada beberapa teman yang bertanya di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang ingin tanya langsung boleh, silakan resen J. Boleh, ini saya bacakan Prof di kolom chat. nggih. Jurnal-jurnal terindeks Scopus yang berbayar mahal bahkan dengan kuartil tinggi, apakah bisa disebut jurnal predator? Saya rasa itu bisnis juga Prof. Itu Prof Ya, dari nggih. Jadi Pak langsung Agung saya jawab Yuwono. nggih, Pak Agung Oke. Yuwono. Jadi jurnal predator atau tidak predator itu bukan soal harganya,
Tetapi tadi kembali ke consensus definition, dia tidak melakukan praktek-praktek terbaik pengelolaan jurnal dan tidak transparan. Nah, di jurnal di Elsevier itu transparan di depan bahwa kalau Anda menggunakan open access, Anda harus membayarnya misalnya 2.000 atau sampai kemudian ada yang sekitar 3.000 US dollar. Nggak ada masalah kan? Oke, bersepakat. Nah, yang jadi masalah adalah ketika di laman jurnal itu tidak ada informasi submission apa namanya artikel processing charge, tapi kemudian setelah submission atau bahkan setelah accepted baru kemudian disodori Anda harus membayar sekian. Walaupun itu Rp1.000 atau Rp3.000 berbasis pada definisi dari Nature tadi, selama tidak ada transparansi di awal, maka itu adalah sebagai jurnal predator. Itu. Jadi saya ulangi lagi, eh, untuk menjawab Pak Agung, jurnal Q1 ada yang mahal banget, betul Pak. Ada yang 52 juta, 60 juta. Tetapi selama ada transparansi di awal, satu. Yang kedua, dia juga melakukan proses review yang sangat ketat sebelum kemudian di-accepted dan sama-sama bersepakat, maka itu bukan predatory journal. Nah, predatory journal adalah ketika satu, dia tidak melakukan proses terbaik, tidak direview atau apa. Yang kedua, tidak transparan. Dari awal tidak mengatakan ini ada biayanya, kemudian nanti setelah accepted atau submission lalu baru ditagih pembayaran. Mbak menawi ngeten nggih Pak Agung nggih. Ini ada Pak Agung Yuwono, Pak Pak Agungnya dua Agung, nih soalnya. Pak Agungnya mana? Ada Pak Agung Pak Prihatmojot Agung sama Pak Agung Yono. Yuwono. Ini Nggih. dari Jogja juga ini Prof. Pak Oh, Agung ngoten. Yono. Oke. Nggih. Nah, ini juga menambahkan dikit Prof. Benar kata Prof. Yang mahal itu belum tentu predator karena saya juga pernah di jurnal Elsevier itu saya lihat Q1 sampai $4.000 itu Prof. Nah, itu saya Ya. lihat aman coveragenya semuanya. Tapi ya itu dia harganya sangat mahal ya gitu. Itu Nggak di ada bawah masalah gitu Elsevier. kan. Karena Oke. mahal itu kan standar kurs rupiah kita itu mungkin yang terlalu rendah ya Pak ya. Jadi Oh, ya kan biaya riset kita itu kan misalnya 20 juta, 30 juta lah. Kalau membayar publikasinya 40 juta kan jadi mahal banget. iya, Karena benar. kalau biaya risetnya itu 600 juta atau 1 miliar, maka APC 50 juta itu kan hanya 5% dari total apa namanya biaya risetnya lah. Ya, Kalau kita ya. risetnya Oke. 10 juta, lalu harus bayar publikasi 50 juta, itu kan artinya malah biaya publikasinya 50 kali lipat atau 5 kali lipat dari biaya risetnya. Mungkin itu aja kalau mahal dan murah itu karena standar harga diri kita, harga 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 kurs kita gitu ya. Nilai Kadang-kadang tukar ya. dolar kurs kita ya, Prof. Siap, Nggih. Prof. Ada Ya, pertanyaan lagi dari Pak Ahmad monggo. nih, Prof. Nah, ini beliau itu bertanya, menekankan bahwa kalau jurnal itu menerbitkan setiap bulan, Prof. Artinya Ya. setahun ada 12 terbitan. Nah, apakah itu bisa terindikator jurnal predator atau discontinue ketika terbitannya itu bertambah? Nah, ini Oke. pertanyaan kedua juga menyambung. Kalau terbitannya itu stagnan atau eh, bertahan pada tahap itu saja, misalnya 20 ya 20 gitu ya, Prof ya. Ya Ya. tepat gitu. Apakah itu juga terindeks discontinue? Maka pertanyaannya yang lebih tepat ini mungkin saya simpulkan, apakah jurnal predator itu ditentukan oleh jumlah terbitannya dalam setiap tahun gitu ya, Prof? Berapa kali, berapa periode, atau boleh tiap bulan, atau setahun 2 kali, 4 kali. Nah, itu bagaimana, Prof, pencerahannya, Prof? Oke, jadi Pak Ahmad dan apa di sistem penerbitan jurnal internasional itu sebenarnya mereka hanya mengenal volume. Jadi satu volume 1 tahun. Nah, kita di Indonesia mengenal volume dan isu. Nah, kalau di luar negeri di jurnal internasional itu hanya sebenarnya mengenal volume apa namanya volume saja. Nah, kemudian kita akan melihat kan, oh ada isu 1 sampai isu 12 itu kan dibagi-bagi gitu ya. Nah, sedangkan sekarang hampir semua penerbit besar menggunakan publish as you go, menggunakan sistem continue publication. Jadi tidak lagi
ini isu satu, isu dua, isu tiga tidak, tetapi langsung bahwa ketika diterima Januari ya terbit Januari itu saja gitu. Terus sampai kemudian Desember, baru nanti Januari tahun depan ganti volume, Januari tahun depannya lagi ganti volume lagi. Itu sistemnya. Jadi tidak ada masalah. Nah, terus tadi bagaimana kalau apakah kalau terbitannya itu meningkat terus itu apakah menjadi discontinue? Belum tentu juga. Karena harus ada dua aspek itu selama kualitasnya dijaga dan transparansi. Logikanya kalau nambah terbitan adalah nambah editor. Nah, disitulah apa kesetaraan antara berapa jumlah paper terbit dengan berapa jumlah editornya. Nah, kalau apa jumlah terbitannya meningkat tapi kualitasnya turun, sudah pasti kena radar. Tetapi kalau jumlahnya meningkat, tetapi kualitasnya juga meningkat, ya tidak masalah gitu. Apakah perlu kita cek di Scopus, Pak Agung? Contoh gitu. Coba ya. Boleh, Prof. Boleh, Prof. Boleh, boleh. Boleh, Prof. Kita coba. Nah, kita coba di sini ada, saya coba ke Scopus itu ya. Kita ambil jurnal yang wah, sangat terkenal lah atau yang sangat terkenal. Misalnya apa ya? Hmm. Nih, yang mohon maaf karena saya orang teknik, saya coba pakai contoh teknik Bapak ya Pak Agung ya. Nah, bentar, kok nggak bisa nih. Nah, thermal science and nah ini Thermal Science and Engineering Progress ini salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier. Coba mari kita lihat di sini eh, diterima 2017 ya atau di Scopus ya. Lalu sampai sekarang ini Elsevier posisinya adalah coverage. Lalu kita lihat di sini. Pertama 70, 82, 52 ini. Sekarang 2025 saja sudah 852 baru di bulan Agustus. Nah, kalau sampai di bulan Desember mungkin sudah 1.500-an. Tetapi ini tidak predatory journal karena walaupun ini meningkat, tetapi kualitas terbitannya juga tetap bagus. Di sini menjaga SCR score, SNIP, dan side score-nya itu tetap tinggi. Jadi walaupun jumlah terbitannya itu meningkat, tetapi citasinya juga meningkat sehingga side score-nya itu tidak anjlok gitu. Jadi salah satu contohnya ini ngeceknya begitu gitu. Nah, kalau predatory pasti ini ngawur. Begitu ini ditambahkan banyak, side score-nya pasti akan terjun bebas karena semua paper yang terbit akan menjadi pembagi atau denominatornya. Nah, kalau ininya turun ya pasti ini turun juga ini turun, ini turun juga impact faktornya turun dan seterusnya. Ngoten nggih. Eh, Wah, silakan ini yang lain juga boleh. pencerahan sekali. Kami mikir, Prof, karena awam ilmunya, oh ini kalau sudah meningkat, wah pasti discontinue. Ternyata juga Nah, ada ilmu baru ya. Ternyata kita harus pelajari dulu dari editornya bertambah tidak, dari kualitasnya berkurang tidak, dan termasuk tadi SJR-nya gitu, Prof. nggih. Luar biasa ini Bapak Ibu. Ini ilmu baru sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi. Mohon izin Prof, ini ada Pak Muhlis Eko Wijayanto. Beliau Monggo. ini menanyakan terkait jurnal yang diduplikasi ini, Prof. Nah, jurnal yang diduplikasi tapi sama ada DOI, ISSN-nya, DOAJ-nya, pokoknya mirip lah jurnal itu, Prof. Oke. Apakah itu bagaimana itu, Prof? Cara mengecek membedakan ini jurnal OJS aslinya atau yang duplikasinya. Nah, itu sangat membahayakan itu, Prof. Bagaimana, Prof? Tips and triknya? Nggih. Yang ini ya, yang kasus-kasus apa namanya jurnal palsu namanya ya. Nah, kadang-kadang malah tampilan yang palsu itu lebih bagus daripada yang aslinya. Ya, ada jurnal yang dari China ya, yang warnanya merah itu ya. Bapak Ibu pasti perso ya, tapi saya tidak mau menyebutkan nama jurnalnya. Eh, Nah, sekarang cara ngeceknya gampang, Bapak Ibu semuanya. Cek
artikel terakhir yang terbit di isu itu, cek ke Scopus. Kalau ada, berarti itu yang asli. Kalau nggak ada, itu yang palsu. Oh, jadi di OJS tersebut artikel terakhir judulnya itu kita cek ada nggak di Nah, database Scopus gitu ya, ya, Prof? kalau tidak ada, berarti itu yang palsu. Hanya itu caranya, karena itu benar-benar dikloning sama persis, Pak. Hmm, Ya, ya ya. nah, lalu kita suggest ditolak. Mengapa? Karena apa namanya yang dipakai mungkin cara indeksasinya mereka kan langsung sedot data dari OJS yang aslinya gitu. Ya. Ya, Prof, jadi begini Prof, biasanya kita itu kalau mencari jurnal itu kan masuk ke Simago JR itu ya Prof ya. Dari oke. Simago itu kan ada home page jurnal gitu. Ya, Jadi dari betul. situ kita klik dia masuk ke OJS-nya. Nah, tapi Ya, ada beberapa yang tidak menampilkan itu Prof. Nah, itu kadang betul. kita bingung ini yang mana yang benar ya Ya. OJS-nya gitu Prof. Nah, solusinya yang terakhir saya ucapkan. Jadi isu terakhir di copy, dimasukkan dicari di database Scopus masih ada atau enggak. Kalau ada, jangan hanya satu, beberapa juga ada, berarti itu yang asli. Tapi kalau tidak ada, itu yang jelas itu yang palsu. Wah, ya, Ada banyak itu Pak paham. ngomong Pak. Ya, Ya, Prof, ini ada oke. pertanyaan dari Ibu Nining. Kalau Monggo. jurnal itu ketahuan predator, Prof, itu Oke. apakah ada sanksinya atau bagaimana kita melaporkan jurnal tersebut predator agar tidak ada orang lain jadi korban gitu. Misalnya kita sudah pernah jadi korban di situ. Itu bagaimana, Prof? Ya, Oh, jadi masih eh, tolong dibantu dek. eh, Di, dek. sistem terbit menerbit ini kan basisnya itu kan delik aduan. Nah, yang diadukan apa gitu. Nah, kan kalau merasa ditipu, ditipu yang mana? Misalnya contohnya kita akan mengadu, ngadunya kan pasti ke polisi kan. Kalau merasa Iya. misalnya itu penipuan, lah apakah ada dosen yang ngaku ditipu publikasi, Pak? Masalahnya kan itu kan. Jadi mereka ya mereka tahu kan bahwa nggak mungkin juga ini ada dosen yang Ya, ditipu publikasi gitu. Ya, kemudian malu diatur, soalnya. iya kan diunggah ya. Karena itu kalau mau dilaporkan dilaporkan kemana? Kalau lapornya kan penipuan. Nah kalau penipuan kan terus gimana cara nipunya? Karena dia juga tidak menyebutkan jurnal kami jurnal predator kan? Kalau Ya, dibawa ke ranah hukum pidana gimana cara membuktikan? Terus dia bilang, kan kami, terus misalnya publishernya bilang gini, artikel Anda diterima untuk biaya publikasi, untuk hosting, dan DOI, dan seterusnya, silakan transfer ke kami 15 juta. Lalu autornya transfer 15 juta. Lah, kalau dia tidak terbit, berarti yang menang pelapornya. Lah, kalau terbit, ya. kan jadi, Iya, kan, iya, iya. iya kan, publisher bilang, saya tidak mengatakan jurnal kami itu bukan predator kok, gitu. Ya, hanya itu aja gitu. Ada ngeluarin sedap juga kan gitu. Iya, iya. Jadi Iya, lebih baik menghindari ya, Prof ya, mencegah iya. Jadi daripada sudah masuk udah nggak bisa diobati. gitu. Dan apa rekan-rekan saya juga apa namanya pernah tuh apa di bawah nama saya tiba-tiba muncul itu kan di Oke. jurnal kayak gitu itu. Nah, kan nggak tahu. Nah, kalau sudah tahu jangan. Karena nanti Hmm. kalau rekan-rekan pada level uh, uh, pencapaian akademik tertentu, lalu Hmm. kita kan tengok ke belakang kan, wah ternyata saya dulu pernah punya catatan rekam jejak publikasi di sini nanti gelo ya ya gelo neng buri gitu apa ya kok dulu gini ya gitu jadi Oke. dari Tapi sekarang izin Prof memotong. Kami kan publikasi itu kan benar-benar mencari jurnal yang baik. Tapi ya misalnya kami udah publikasi, jurnalnya terindeks Scopus, terus tiba-tiba discontinue, Prof. ya Apakah itu secara akademis dan peningkatan karir dosen itu nanti akan berdampak? Kan kita nggak tahu, Prof, jurnal itu ya bertahan mau berapa lama itu tiba-tiba Nggih, nggih. discontinue tahun ketiga. Nah, untuk jenjang karir ke depannya apakah itu menjadi ganjalan apa ya? Nggak apa-apa, Prof. Enggak. Jadi jurnal di discontinue di Scopus itu ada macam-macam, Pak. Ada juga yang Hmm, mengusulkan untuk tidak diindeks lagi atau dihentikan penerbitannya. Ada, oke. bahkan jurnal Q1 Elsevier itu diumumkan dalam laman jurnal itu bahwa jurnal ini hanya terakhir terbit di tahun ini, tahun depan tidak akan terbit lagi. Oh, iya, iya. Nah, sehingga didiskontinue nggak ada masalah. Bahkan kalau Oke. di
PAK yang bukan yang terbaru yang di 2019 lalu, bahwa jurnal yang didiskontinue itu masih bisa digunakan untuk pengurusan jabatan fungsional selama yang bersangkutan bisa menunjukkan review substantifnya. Hanya itu Hmm. kalau apa namanya, selama bisa menunjukkan review substantifnya. Nah, kalau tidak bisa menunjukkan review substantifnya berarti itu sudah masuk radar gitu aja. Oh, Oke, oke, gitu oke. Pak. Jadi kita memang nggak Siap. pernah tahu kan, jurnal misalnya Iya, sekarang bagus, tiba-tiba tahun depan jurnal tersebut dibeli iya. oleh entitas di luar negeri, kemudian praktek penerbitan yang tidak baik gitu. Nah, itu Itu benar bisa itu, Prof. saja. Itu Oke, dibeli itu ternyata ada itu. Kami juga pernah oke, menyaksikan itu jurnal yang bagus tiba-tiba kok begini dan nggak lama jadi discontinue. ya, oke. Jadi, Prof, ini ada pertanyaan oke, yang mungkin beberapa pertanyaan langsung saya rangkum. silakan Pak. Ini apa beda jurnal predator dengan jurnal cloning yang seperti tadi ya, Prof? Dan Oke, eh, apakah keterbukaan APC itu salah satu bentuk transparansi menghindari predator gitu, Prof? Ini dari ya, Bu Iha dan Pak Muhammad Islan. oke. Jadi sebelum kita bicara APC, Bapak Ibu semuanya, kita harus mengenal yang namanya jurnal bisnis model. Apa itu jurnal bisnis model? Adalah lembaga penerbit itu ada dua ya. Yang publikasinya itu dibiayai oleh penerbit dan ada yang dibiayai oleh autor. Namanya adalah publisher pay business model atau author pay business model. Nah, penerbit besar seperti Elsevier, Springer, dan sebagainya itu dia menggunakan hybrid model. Hybrid model itu boleh membayar, boleh tidak. Boleh saya praktekkan, Pak? Boleh, boleh, Prof. Oke. Nah, dan ini ya boleh pakai uh, jurnal Finder. Semua sudah pernah ya menggunakan jurnal Finder ini ya. Lalu saya coba praktek aja pakai artikel saya saja supaya mudah. Ini misalnya saya akan ambil satu abstrak di artikel saya. Nah, Google Scholar Bapak Ibu sudah tampil kuartil kayak gini atau belum? Kalau belum nanti bisa disetting ya supaya kita melakukan pencarian di artikel di Scholar itu langsung tahu itu di key berapa itu bisa. Ya, ini saya coba contohkan yang atas ini. Oke. Lalu saya masukkan di Elsevier Journal Finder, Find Journal. Nah, ini akan dipilihkan ya, Bapak Ibu ya. Ini kelihatan ya, jurnal-jurnal ini. Nah, di sini ada ini yang namanya hybrid system. Jadi, kalau ini dia boleh kita milih no publishing charge atau kita pilih Hmm. 4.140. Kalau kita pilih yang ini, maka artikelnya akan menjadi free to access. Tapi kalau Bapak Ibu pas submit itu milih yang subscription, maka nanti kalau orang lain mau download itu harus bayar atau berlangganan ke Elsevier, ke Elsevier. Hanya itu pilihannya. Nih, case study in thermal engineering. Berarti kalau jurnal ini maka dia tidak menyediakan yang gratis. Harus bayar di sini 1.720 US dollar. Nanti kadang-kadang ada potongannya gitu. Lalu energi ini juga boleh subscription, boleh open access. Jadi Elsevier itu kalau mau open access harganya 4.000. Ya mungkin sekitar 60 jutaan ya. Tapi mereka menyediakan, oh kalau Anda tidak punya uang, silakan pakai subscription. Tidak perlu membayar apapun. Nanti yang akan download artikel Anda yang akan membayar ke kami, didol gitu artikelnya. Ya, ini juga sama ini. Nah, kalau di sini nih. Nah, kalau Bapak Ibu ingin nyari yang apa namanya jurnal yang eh, gratis saja, maka kode OA-nya ini dimatikan di sebelah kiri ini. Nah, akan ditampilkan ini jurnal-jurnal yang Bapak Ibu boleh untuk publish di sana tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Ini kan transparansi sekali. Misalnya International Journal of Hydrogen Energy. Dia mengatakan impact faktornya 8,3, size skornya sekian, ini tidak diketahui nih, ya kan? Nih, Journal of the Energy Institute. Nah, ya, time to first decision 4 hari.
Jadi kalau submit sekarang 4 hari itu pasti tahu bahwa jurnal apa artikel Bapak Ibu akan di reject atau undergo to review proses. Lalu time to acceptance 72 hari dengan kalau mau open access sekian, kalau tidak mau bayar maka artikelnya di-download orang lain harus membayar. Nah, itu contoh realnya ngoten nggih Pak Agung, mudah-mudahan eh, apa presentasi tadi sudah bisa mewakili dari pertanyaan tadi gitu. Bener, Prof. Wah, luar biasa itu kita. Ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Resi ya, yang tanya jurnal pendas tadi ya, terindeks Scopus bisa pakai jurnal Finder tadi ya, gitu, Ibu. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Aditya. Kualitas jurnal indikatornya dilihat dari mana ya, Pak? Ya, Prof. Gitu. Oke. Eh, Langsung dijawab saja ya Pak. Jadi Prof. kualitas jurnal itu pasti yang pertama adalah site score. Ya, site score itu adalah jumlah yang artikel yang disitasi dan jumlah yang jumlah artikel yang telah diterbitkan. Nah, kalau Bapak Ibu itu bisa apa? Saya coba presentasi lagi ya Pak Agung ya. Prof. Biar lebih jelas ya. Nah, ini ya, tadi kan kita sampai di sini ya. Nah, ini Pak, side score, impact factor, ini adalah salah satu ukuran-ukuran jurnal itu bagus atau tidak gitu ya. Kalau impact faktornya semakin tinggi, maka kualitasnya semakin bagus. Side score-nya semakin tinggi, maka semakin bagus. Bagaimana dengan kuartil? Nah, kalau kuartil itu kan berapapun datanya berapa akan dibagi 4, namanya juga kuartil. Tapi kalau impact factor dia tidak hanya dibagi 4, tapi semua angka realnya ditampilkan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya saya akan coba contohkan ya. Misalnya ini renewable, ini saya masukkan ke Simago. Oke, saya paste di sini. Dan saya juga akan masukkan jurnal. Salah satu jurnalnya adalah ini. Apa? Saya saya samakan ya jurnalnya biar nanti enak saya publikasi apa namanya presentasinya gitu. Oke, kita akan lihat di SJR ya Bapak Ibu. Ini ada Renewable and Sustainable Energy Review yang diterbitkan oleh Elsevier. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah matrik-matrik. Kalau ini jelas ya, Bapak Ibu tahulah kuartil. Ya. Nah, inilah kalau Bapak Ibu cek jurnal itu di sini, OSCR-nya meningkat secara secara apa namanya tren lainnya. Lalu apa dokumen yang disitasi dan tidak disitasi, international collaboration dan seterusnya. Ini adalah ukuran-ukuran itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini ada yang namanya female authors. Jadi jurnal itu ternyata membawa isu-isu gender ya. Kalau apa jurnal itu akan dinilai di sini semakin banyak female autorsnya itu semakin bagus. Jadi bersyukur Bapak Ibu yang apa bersyukur ibu-ibu ya kalau submit ke artikel ke jurnal bilang saya ini perempuan. Kalau kalau menerbitkan paper saya nanti persen female autorsnya akan meningkat gitu ya. Ini juga ada nih. Sama juga ini ada dokumen related to SDGs. Jadi kalau Bapak Ibu rekan Mas Mbak submit artikel itu diberikan cover letter namanya. Nah, cover letter itu surat lamaran. Di surat lamaran itu ditulis artikel ini memiliki dampak ke SDGs. Nah, pada butir keberapa atau pada goal keberapa? Apakah goal ke-7 atau goal ke-8 dan seterusnya. Hal yang sama kita juga bisa melakukan di pengecekan di Scopus ini. Nah, di Scopus ini ada renewable and sustainable review. Di sini bisa Bapak Ibu bisa lihat ya side score. Kemudian di sini ini renewable energy ini berapa per berapa ya. Yang ini yang kecil ini Pak Bapak Ibu ya. Ini. Ini kan ada 297 yang masuk karena kategori energi dan ini peringkat 6. Artinya menempati 98 persentil dari totalnya. Nah, ini kan keren sekali. Diklik di sini kalau nggak nih nomor 6 ya. Kategorinya bisa diubah-ubah nih. Kategori apa itu bisa diubah-ubah tergantung dari jurnal tersebut itu
masuk beberapa kategori. Nah, kalau di sini ya aman sekali. Nah, paling tidak ya paling tidak ya itu adalah kalau jurnalnya ini di sini 1 sampai 100 ya berarti peringkat 75 ke atas itu biasanya bagus. Lebih bagus lagi ya peringkat 50 ke atas gitu. Nah, angka-angka ini yang bisa Bapak Ibu atau Bapak tadi yang menanyakan akses ini adalah bisa digunakan untuk ketahui ini ya. Side score value. Kalau side score-nya meningkat begini, jurnal ini moncer gitu. Ya, semakin dibutuhkan oleh saintis gitu. Saya pikir itu ya, Pak Agung ya. Siap, terima kasih Prof Ya, pencerahannya. Nah, ini ada yang menarik nih Prof dari Lady Ko ya. Jadi ini ada kasus Prof, kalau kita itu tidak pasti tidak mau ya, tidak sengaja publikasi di jurnal setelah kita membayar Prof, kita sudah terbit, kita tahu jurnal itu predator. Nah, pertanyaannya Prof, apakah kita bisa withdraw Prof? Kan eman-eman artikelnya udah bagus penelitiannya, ternyata salah tempat. Nah, itu apakah bisa withdraw atau sudah nggak bisa diapa-apakan Prof? baik. Kalau masalah withdraw atau tidak tergantung dari jurnal policy-nya. Apakah jurnal policy-nya itu masih memungkinkan untuk melakukan withdrawal artikel setelah assigned. Kalau misalnya artikelnya withdraw tapi uangnya nggak kembali gimana? Makanya Bapak Ibu sebelum submission itu periksa yang namanya jurnal policy. Jadi apa menu-menu di jurnal itu dibaca semuanya. Oh, ada juga loh yang withdrawal itu didenda. Itu juga Oh ada. iya, Ya, iya. makanya eh, sebelum melakukan submission itu harus memang benar-benar dibaca gitu. Artinya apa ya? Ora duk-dukan itu. Tiba-tiba submit. Nah, lalu di belakang ada masalah. Nah, kalau apa Bapak Ibu sudah menyadari bahwa setelah submit kok itu apa tidak bagus jurnalnya ya di withdraw. Tapi kalau sudah bayar, itu kan berarti kita tanya ke diri kita, apakah ada proses review yang baik atau tidak? Kalau reviewnya tidak baik, tidak substantif, berarti ada kemungkinan ini jurnalnya adalah mengarah ke predatory jurnal. Misalnya sekarang submit, tiba-tiba 2 minggu lagi diberi kabar artikel Anda diterima, silakan bayar. Itu sudah auto predatory jurnal. Tetapi kalau reviewnya sangat ketat, bayar itu biasanya jurnalnya aman itu kan proses yang kita bayar adalah proses reviewnya itu gitu atau apa ya kompensasi terhadap pengelolaan jurnal terbaiknya. Saya pikir itu Pak Agung nggih. Masya Allah, terima Ya, kasih Prof. pokoknya Bapak Ibu ini sekedar saran saja kalau kita submit ke jurnal lalu hanya reviewnya kok cuman salah ketik dan sebagainya tidak review pertanyaan substantif maka sebaiknya itu tidak usah dilanjutkan daripada nanti kita apa ya gelo gelo itu apa ya ya Menyesal lah ya. ya menyesal ya daripada menyesal di akhir gitu. Iya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, maka ini pertemuan kita ini sangat penting ya untuk mencegah hal yang buruk yang terjadi tadi. Kita adakan webinar dengan Prof Muji, nanti bisa dilihat rekamannya di YouTube Prof Muji atau di YouTube Tiglo, Bapak Ibu, sehingga bisa diputar-putar kembali, menambah wawasan sebelum kita menentukan jurnal yang akan kita submit gitu, nggih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Asih Utami yang sepertinya tadi sudah dijawab oleh Prof bahwa indikasi predator itu bukan dari jumlah volumenya gitu ya, tapi ada beberapa hal terkait lonjakan, terkait isinya, SJR-nya dan lainnya. Jadi eh, bukan dari terbitan satu, maka nanti lebih baik daripada yang terbitannya 4 volume gitu. Bahkan tadi ada yang setiap bulan juga dinyatakan itu aman-aman saja ketika itu stabil gitu. Mohon izin Prof, saya menjawab karena biar lebih ini pertanyaan lain. Ini ada dari Bu Ana. Bagaimana dengan jurnal terindeks Scopus namun fast track? Nah, ini juga banyak Prof. Sekarang saya lihat jurnal itu menawarkan mau fast track atau enggak. Nah, istilah fast track itu apa ya Prof? Sedangkan image yang ada di kita itu fast track itu ada sesuatu yang mungkin konotasinya agak negatif. Tapi sekarang banyak juga jurnal itu menyajikan pilihan gitu mau diproses cepat atau enggak. Nah, itu yang waktu submit dan publish kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Apakah bisa terindikasi predator atau jurnal tersebut berpotensi discontinue? Saya melihat juga jurnal tersebut banyak publis namun citasinya kurang. Terima kasih pencerahannya, Prof. Nggih.
Nah, kalau Bapak, kalau Ibu sudah tahu seperti itu ya ditinggalkan saja jurnal itu. Ya, jadi saya selama ini di apa ya di jurnal internasional bereputasi itu hampir mereka tidak pernah di jurnal internasional bereputasi itu mereka hampir tidak pernah menawari fast track review itu nggak pernah itu. Ya. Dan apa setahu saya reviewer yang dapat voucher itu hanya di MDPI aja, bahkan di Elsevier itu mungkin mereka pakai ribuan reviewer ya, ratusan ribu reviewer dan mereka itu adalah free gitu. Jadi fast track buat apa gitu? Eh, ini pengalaman saja Pak Agung. Saya pernah beberapa Oke. publikasi di Elsevier itu tanpa fast track kan itu dari terbit dari submit sampai diterima itu 28 hari. Pernah Oh. dan free nggak bayar sama sekali. Lah Nah, makanya itu kondisinya bagaimana, Prof? Apa jurnal itu benar-benar butuh artikel atau memang seperti itu? gini, eh, misalnya ya, saya submit di tanggal 1 misalnya, lalu Oke. langsung tanggal 2 with editor. Lalu editornya meminta ke reviewer, dilelah reviewernya gak do lego-lego gitu. Dia apa punya waktu luang, langsung mengerjakan, Oke. langsung mengembalikan misal di tanggal 5, lalu saya diberikan kabar di tanggal 7 atau di tanggal 10. Lalu saya mengerjakan reviewnya dalam 3-4 hari selesai saya kembalikan lagi. Nah, berarti kan tetap melalui proses review yang apa ketat gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang juga reviewer itu ada yang diberikan waktu 2 minggu, di 2 minggu nggak kerja, ditambahi lagi 2 minggu lagi juga belum menyelesaikan, ditambahi lagi. Nah, itulah jadi lama di situ. Nah, kalau pas beruntung itu editornya kerja cepat, reviewernya kerja cepat sehingga bisa langsung bisa di accepted dan kemudian bisa diterbitkan. Oh, luar Jadi biasa. apa ya lamanya waktu review itu juga tergantung dari ketersediaan reviewer yang apa ngepasi gitulah ngepasi pas dia Hmm. longgar gitu. Mungkin pas nggak barengan dengan musim DKD itu ya Pak Agung ya. Iya. Soalnya reviewer di Scopus itu juga nggak dibayar sepertinya ya, Prof ya. Eh, Kebanyakan tidak dibayar kecuali publisher Hmm. MDPI itu mereka memberikan voucher bukan uang ya voucher jadi misalnya Pak Agung mereview di jurnal MDPI itu satu kali itu biasanya dapat ada yang 50 ada yang 100 apa ya namanya CHF ya. Nah, nanti dia akan mengatakan kalau suatu saat Pak Agung itu submit ke MDPI itu akan Ya. dikurangi untuk biaya pengurangan. Misalnya mereview 10 Oke. nanti punya tabungan 1000 gitu. Kalau APC-nya 1200 berarti Pak Agung tinggal bayar 200 aja gitu. Dan itu aja berlaku valid 1 tahun. Oh, Kayaknya hanya berlaku valid 1 tahun oke. kan. Saya punya beberapa voucher di sana juga hangus akhirnya. Ya. Sayang, Prof. Oke, Tapi cuman dokumen Prof tombol udah juga. banyak, Prof. Oke, lanjut. Ini ada Pak Aditya. Kadang butuh waktu 1 bulan muncul di database Scopus. Iya, Bapak Ibu. Kadang cepat juga ada yang 2 minggu. Kadang sampai dengan 8 minggu ya, 2 bulan gitu. Saya pernah 8 minggu, artinya 2 bulan baru muncul di database Scopus. Bagaimana status jurnal yang ada di Scopus Q1? Tapi dicek di Simago, jurnalnya tidak ada. Lah ini kasus nih, Prof. Apakah itu langsung jelas predator atau bagaimana, Prof? Oke. Jadi Simago itu kan bukan bagian dari Scopus ya. Hmm, Ya, jadi kalau kalau mau ngecek jurnal itu terlihat di Scopus ya ngeceknya di scopus.com. Nah, Simago itu apa namanya sebentar. Saya coba share screen aja ya Pak ya ya boleh, Prof. biar ya oke. Nah, di sini contohnya. Eh, Memang ada beda apa namanya di data di Scopus dan juga di Simago karena Scopus itu dia update-nya per bulan, sedangkan kalau di Simago itu update-nya per tahun di Mei kalau nggak salah. Ini contohnya nih, Hmm, ini adalah di update terakhir 5 Agustus 2025. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, oke. ini blog ini. Jadi Scopus itu mengupdate-nya 1 bulan sekali, biasanya tanggal 5. Nah, sedangkan di Simago ini update-nya setahun sekali di bulan Mei. Sehingga mungkin juga jurnal di
diindeks di Scopus di sini, tetapi di Simago belum muncul, sangat mungkin itu. Ya, tetapi kalau di Simago ini jurnal yang discontinue pun juga ada. Nanti akan ada tulisannya discontinue di Scopus pun juga akan ada di sini discontinue atau belum. Bahkan jurnal itu sekarang sudah menggunakan yang namanya forthcoming issue. Bayangkan ya Bapak Ibu ini, Renewable and Sustainable Energy Review itu dia sudah tahun sekarang Agustus itu kalau kita terbit di sana sudah ikut yang 2026. Hmm, Ya padahal ini masih Agustus kan. nggih. Gitu. Jadi memang ada perbedaan antara perbedaan waktu di Scopus dan juga di Simago. Karena Simago itu update-nya itu annually, sedangkan yang di Scopus itu adalah monthly gitu. Jadi di sini sekali, di sini 12 kali. Begitu Bu, ya, Bu atau Bapak tadi ya yang tanya ya. Nggih. Izin Prof, jadi kalau kita masih tahun 2025 ternyata jurnal tersebut kita cek sudah menerbitkan di 2026, itu masih aman ya Prof? Itu malah bagus. Hmm, malah Iya. bagus. Loh, iya kan dia ada forthcoming issue menunjukkan bahwa ada komitmen yang kuat dari editor untuk mempercepat publikasi ilmu pengetahuan. Oh, Tapi sekali lagi harus dengan kualitas yang bagus. Kalau tiba-tiba sudah dideteksi itu akan di predator, apa akan didiskontinue oleh Scopus ya, biasanya itu akan iya. seperti kapal keruk gitu, semuanya akan diterbitkan. Nah, itulah yang kemudian Hmm, menipu. iya, iya, iya. Nah, Siap. Ini apa? kita dahulukan yang resen ya Prof ya, biar ada interaksi. Oh, Silakan Pak Purwiro dari Metro. Ini Abah Pur, monggo Pak. Oke, baik, makasih Mas Agung. Assalamualaikum Prof Muji. Waalaikumsalam, Mbak Pur. Oke, sudah beberapa kali ketemu di webinar maupun di APMU ini Prof. Ini kabarnya Oke, Mbak Pur. Alhamdulillah sehat Prof. Oke, Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kami sampaikan Prof. Ini oke, tentang review itu tadi dari publisher ya Prof. Ini kan oke, untuk teman-teman yang punya punya kepentingan untuk ke lektor kepala atau ke guru besar. oke, Nah, ini kan ada beberapa apa namanya narasumber dalam dalam pendampingan gitu ya Prof ya di beberapa oke, perguruan tinggi di Lampung lah khususnya ini. oke, Ini ada yang mengatakan bahwa ada asesor asesor penilaian JJA itu yang berbeda berbeda mindsetnya gitu ya. oke, Jadi namanya jurnal atau publisher yang bagus itu kan mestinya nggak hanya sekali atau dua kali review langsung terbit gitu. Wah, ini kan mestinya kan ya harus detail mungkin bisa 5 atau bahkan sampai 10 kali gitu ya. Dalam oke. waktu yang mungkin juga sampai 5 atau mungkin 10 bulan gitu baru terbit. Nah kalau nggak seperti ini wah ini jangan-jangan fast track dan seterusnya tadi itu yang sehingga asesor itu mencurigai gitu Pak, sehingga ini tidak diakui. Nah ini mungkin Prof Muji juga selaku asesor mungkin ya di JJA gitu, bagaimana pengalaman atau teman-teman atau mungkin pengalaman Prof Muji terhadap asesor yang lain gitu Prof. Bagaimana Prof? Oke, gini Pak Pur, jadi Bapak Ibu semuanya, editor itu memiliki tiga kewenangan setelah membaca submission. Yang pertama itu adalah langsung di accept kalau sudah memenuhi apa semua persyaratan mutu yang ditetapkan. Atau yang kedua, langsung auto rejected kalau secara kualitas memang tidak memenuhi syarat di jurnal itu. Nah, yang ketiga, itu di antara tengah-tengah, oh jurnal ini sebenarnya layak untuk terbit, tapi ada kekurangan, sehingga itu diberikan ke reviewer. Nah, sekarang reviewernya langsung dia panggil tiga, katakanlah. Tiga masing-masing bertanya 10 10 10 ada 30 pertanyaan. Lalu diberikan ke autor dan autornya bisa menjawab semuanya dan editornya mengatakan, oke, saya sudah puas dengan jawabannya. Silakan reviewernya menyampaikan, oke, saya sudah siap apa puas dengan jawabannya. Editor silakan buat keputusan. Berarti kan hanya sekali putaran, ya kan? Iya, Dan iya, itu iya. sudah substansi, nggak masalah, Pak. Jadi selama ini juga seperti itu yang apa dilakukan pengecekan. Yang penting itu tersedia atau terbukti sahih, ada bukti korespondensi dan bukti review substantif, hanya itu aja.
Nggih. Oke, oke. Nggih. Oke, makasih Prof. Ya Iya, memang ada yang rebutal juga, ada yang autor itu boleh kalau kita diberikan hak rebutal itu juga boleh. Nah, yang tidak boleh dalam proses menilai apapun ya, terlepas tadi apa penilaian jabatan fungsional atau menilai apapun itu, kita kita semua kan dosen ini tidak boleh menggunakan pengalaman lampau kita untuk menghakimi yang dinilai sekarang. Bapak Ibu yang belajar di evaluasi pendidikan pasti paham itu. Dulu apa misalnya kita pada saat sidang akhir itu dimaki-maki sama atau dipojokkan atau dihabisi lah istilahnya sama penguji kita. Lalu kita akan menggunakan itu yang tidak boleh. Nah, itu yang sama-sama juga. Mungkin ada orang yang seperti itu, mungkin adalah dia menggunakan pengalaman lampaunya atau pengalaman dia itu review bolak-balik, lalu menganggap yang lainnya juga seperti itu. Nah, tetapi secara pedoman tidak seperti itu. Dalam pedoman adalah tersedia bukti korespondensi yang di dalamnya meyakinkan tim penilai untuk apa terjadi proses review yang substansial. Hanya itu. Nih. oke, makasih Prof. Nih. Nah, Dulu kita sidang Makasih. skripsi di apa ya dihakimi. Zaman ya saya itu, Prof. Mungkin zaman dikramasi Bapak Ibu juga juga ya. ya dikramasi Kalau ya istilahnya. nggak nangis, nggak selesai, Prof. Harus nangis Nah, dulu, pura-pura terus nangis. kita gunakan itu untuk sebagai penguji skripsi sekarang padahal skripsinya itu kalau diukur pakai mistar apapun itu sudah memenuhi standar kelayakan sidang sarjana. Ya sudah gitu. Bahkan yang sekarang digunakan di S3 itu kan sudah sebenarnya sudah bagus ya. Kalau sampai mahasiswa S3 itu bisa publikasi ke jurnal tertentu jumlahnya sekian dan terbukti ada reviewnya itu kan berhak untuk tidak diuji akhir. Ya, sebenarnya yang benar yang itu gitu. Oke, oke, Iya, oke. iya. Oke, Nggih. Prof, Prof, ini makasih Prof. ada, Makasih. ya Pak Purwilo, Oke, terima silakan kasih. Prof. Ada sedikit pertanyaan, Prof. Jadi kami punya pengalaman, Prof. Jadi kami direview, Prof. Tapi Nggih. yang dikirim oleh editor itu hanya satu review gitu, dan itu Nggih. substansif. Tapi Nggih. kita tanya, apakah ini apakah hanya ada satu reviewer atau ada dua reviewer? Editor menyatakan bahwa ini hasilnya yang sudah penggabungan dari beberapa reviewer gitu, Prof. Artinya dia tidak menyatakan dua atau tiga reviewer, tapi Ya. hanya satu file yang sudah menggabungkan semuanya agar penulis lebih mudah untuk memperbaiki. Nah, itu Ya. bahasanya, Prof. Nah, itu Oke. apakah masih oke atau bagaimana, Prof? Oke, Pak. Nggak masalah. Karena memang Oh, ada editor yang digabungkan, dijadikan satu, didirikan. Misalnya ya, editor melihat pertanyaan reviewer satu dan reviewer dua kok hampir sama, maka dianggap satu. Jadi hak keputusan terakhir itu memang ada di editor. Bisa saja ya, reviewer itu merekomendasikan untuk rejected, tapi kalau editornya ini accepted ya accepted saja gitu. Atau reviewernya menyampaikan bahwa ini adalah kemungkinan bisa diterima, tapi editornya bilang wah ini nggak mungkin dia tetap rejected. Nah sekarang terkait dengan jumlah reviewer Pak Agung, oke. berapa sih sebenarnya jumlah reviewer yang ideal? Nah sekarang Ya, itu. ini, kalau Pak Agung beli 3 rumah di Hmm, satu lokasi, yang hmm. satu cuman rusak gagang pintu, rumah kedua pintunya rusak, atapnya rusak. Lalu rumah ketiga pintunya rusak, atapnya rusak, kamar mandinya rusak. Apakah Pak Agung akan memanggil tukangnya sama antara rumah satu, dua, dan tiga? Pasti tidak. Untuk rumah pertama ya panggil satu tukang aja karena hanya untuk membantu memperbaiki pintu yang rusak. Rumah kedua Pak Agung bisa panggil 3 reviewer atau 4 reviewer. Rumah ketiga bisa panggil 5 reviewer kan gitu. Jadi seberapa parah artikel Iya, masuk, seberapa banyak reviewer yang dipanggil kan harusnya begitu logikanya loh. iya, 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 iya. Nah, cuman masih ada juga editor jurnal tuh yang terutama di jurnal nasional ya yang menganggap bahwa harus 2. Enggak harus. Iya, Iya, iya itu, enggak Prof. harus. Boleh 1, boleh 10 kan gitu. Ya tergantung Hmm, dari kebijakannya itu. Karena tugas reviewer adalah membantu editor untuk membuat keputusan. Semakin artikelnya kacau, berarti editornya semakin bingung, semakin membutuhkan banyak orang untuk bisa membantu membuat keputusan yang adil. Begitu apa? Artinya dilihat dari kualitas artikel ya, Prof ya. Ya. Nah, Ah, contohnya iya. gini, contohnya Pak Agung misalnya buat jurnal tentang jurnal studi budaya Jawa, misalnya. Oke. Lalu yang submit
itu adalah Pak Sri Sultan. Nah, Ya, pertanyaan saya, Pak Agung mau panggil reviewernya siapa? accepted Nah, aja, Prof. Nah, langsung accepted boleh nggak? Iya boleh karena misalnya setelah dicek semuanya, ini artikelnya memang bagus dari pandangan Ya, dari orang yang memiliki apa dipercaya. otoritas ya untuk itu gitu. Nah, lagi misalnya eh, seni, misalnya bikin jurnal tentang ilmu pedalangan, lalu yang submit adalah Pak Ki Mantep Sudarsono misalnya. Nah, submit ke jurnal itulah piye carane gawe review. Nah, kalau misalnya sudah sangat yakin bahwa oh ini kok bagus sekali, boleh langsung accepted. Tapi walaupun yang submit itu ke orang yang sangat hebat, tetapi kok artikelnya oh ini kok kayak gini. Nah, itulah kita pergi undergo to review proses kan gitu Mm, logikanya. mm, mm, mm. Gitu. Atau gini, Cocok, yang cocok. paling mudah, logika yang paling mudah gini. Iya. Agung beli makanan, misalnya ayam ayam lah. Lah nek Oke, di tuku itu ayam goreng wis mateng, bumbunya lengkap kan tinggal dimakan. ya. Nah, tapi nek tuku ayamnya setengah mateng, Bali kan kudu digoreng lagi, dibumboni lagi dan seterusnya supaya rasanya menjadi enak dan bermanfaat ketika dimakan kan gitu. Nah, Oh iya, istilah iya. artikel yang masuk itu bagi editor itu wis setara dengan ayam yang sudah jadi atau ayam yang Mm-mm. setengah mateng. Nah, itulah proses reviewnya di situ. Oke. Terus kalau durasi lama, Prof, mohon izin menyambung teman-teman. Ya. Dari proses submit ke publish, kalau tadi accepted kan Profesor punya pengalaman, Prof Muji tadi 28 hari. Tapi Paling kalau cepat. untuk teman-teman yang mau naik lektor kepala atau guru besar, apakah itu jadi pertimbangan asesor, Prof, waktu itu? Apa semakin lama setahun itu malah semakin baik gitu, atau semakin cepat itu semakin buruk gitu, atau gimana, Prof? Oke, sekarang gini, tiba-tiba besok pagi ada ini hanya contoh ya, tiba-tiba ada wabah Oke, penyakit besok pagi di Jogja. Lalu Bu Lina atau Mbak Lina atau Mbak Yuyun itu langsung menemukan sorenya itu bagaimana mencegah wabah itu dan langsung bisa dibuktikan secara visual. Terus submit ke jurnalnya Pak Agung. Lah kalau proses reviewnya aja 10 bulan, berarti kan editor oh itu iya. tidak mempercepat proses ilmu pengetahuan untuk bisa dinikmati masyarakat. Dulu waktu COVID itu ada yang sehari langsung langsung diterima, langsung terbit loh itu loh Pak. Nah, Siap. tuh. Oke, nah sekarang masalah waktu. Ini kita coba menggunakan kacamata kita di Indonesia ya Pak. Oke, Nah, yang editornya itu juga sibuk ya, jabat ya, sehingga buka jurnalnya itu kadang-kadang bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Kita coba submit, submit di tanggal 1. Lalu editornya tidak langsung membuka, baru membuka minggu depan, berarti baru dibuka tanggal katakanlah 10, butuh waktu 10 hari. oke, Terus buka jurnal, lalu nyari reviewer 3 hari, 13 hari, menugaskan reviewer, masing-masing reviewer ditugaskan untuk 2 minggu, berarti 13 hari ditambah 14 hari, oke. sudah 27 hari. 7. Ya, lalu apakah ketika reviewer itu membales itu langsung editornya cekatan untuk masuk ke editor ke author? Belum tentu juga. Bisa nambah lagi, ditambah seminggu lah kayak di jurnale. Berarti wis tambah 32 hari. Nanti dikirim ke author, autornya diberikan waktu katakanlah 1 bulan. Lalu balik lagi ke editor. Editor setelah author menyampaikan belum tentu juga langsung diperiksa. Itulah yang membuat lama. Nah, coba Oh, misalnya dosen itu ketika mau ngelola jurnal itu stand alone, pokoknya setiap hari itu. Mungkin kan bisa cepat. Contoh, submit tanggal 1, langsung dibuka, bagus nih, cari reviewer. Ditugaskan juga tanggal 1 itu, atau tanggal 2. Reviewernya pas longgar, langsung mengerjakan 3 hari. Berarti kan hari kelima sudah dapat review. Diberikanlah ya, autor. Ya, autornya juga semangat, seminggu selesai. Berarti kan 12 hari saja. iya. Nah, itu aja, Pak. Nah, terkait Hmm. kemudian ketika orang melihat kalau lebih cepat, ini kok tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akalnya itu menurut siapa? Apakah karena pengalaman lampau yang mengatakan itu, karena jadi editor juga apa nyambi jadi apa
jabat struktural, ya kan jadi panitia 17-an, jadi macam-macam itulah yang kemudian mengganggu pekerjaan editorialnya. Tapi mungkin bagi penerbit-penerbit profesional di luar sana, memang dia stand alone itu. Ada peneliti yang dipekerjakan, ya, mengelola jurnal. Dan dia hanya sekali aja ngajarnya setiap pagi jam 8 sampai jam 10. Selebihnya adalah dia mengawal ilmu pengetahuan. Nah, di kita mungkin editor itu ngajarnya udah 30 SKS dan macam-macam itulah yang kemudian tidak punya waktu mengelola jurnal. Termasuk saya aja kadang-kadang dulu-dulu ya setiap hari buka jurnal. Sekarang kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali baru buka. Gitu Pak Agung. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Mencerahkan sekali nih bagi Bapak Ibu yang mau eh, jenjang karirnya lebih tinggi ya akademisnya. Dan alhamdulillah, Prof, ini yang gabung di acara malam ini memang sebagian yang saya kenal nggak kaleng-kaleng, Prof. Artinya beliau ini sudah orang yang sangat dihormati, dihargai di kampusnya, yang insya Allah dipelancar nanti untuk ke guru besarnya ini luar biasa. Nanti saya sebut, saya sapa di air, banyak sekali yang sudah saya kenal. Ini Bu Yetri, makasih Pak Agung ya. Terus saya, oh ini Prof. Jadi ini close access sama open access di Elsevier atau jurnal-jurnal lain yang kredibelnya bagus. Itu pertanyaan pertama, Prof. Ada yang pernah submit itu $4.000, tapi setelah itu free. Apakah itu pasti memilih close access atau bagaimana? Itu bahasanya di diskon 100%. Itu pertanyaan dari Bu Nining. Dilanjut dari Pak Muklis itu, apakah ada identik, Prof, kalau kita milih close access itu waktunya lebih lama daripada kita milih open access yang berbayar mahal tadi, Prof. Tadi pernah ditampilin Prof tadi ada yang $4.000 ya. Itu lebih cepat daripada kita milih close access gitu. Ya, Bagaimana, Prof? jadi pertama saya akan awali, kita harus membedakan antara jurnal open access dan juga free access. Ya, open access itu hubungannya dengan license. Setelah diterbitkan itu dia boleh menggunakannya untuk apa. Nah, kalau kita lihat jurnal di Indonesia itu sebenarnya baru memenuhi free access. Kalau saya mau akses jurnalnya Pak Agung ya nggak perlu saya kontak Pak Agung atau kontak autornya gitu. Nah, lalu berikutnya lagi, apakah ada bedanya ketika close apa namanya subscription access dengan open access itu waktunya di apa didiskriminasi oleh mereka. Setahu saya nggak ada Pak Agung. Mereka akan bagi mereka kan sama-sama bisnis ya. Artinya kan ini pilihan hybrid. Kalau kita tidak membayar, maka artikel tersebut ketika ada yang download yang bayar. Kalau kita memilih membayar biaya publikasinya, maka yang download tidak membayar. Pilihannya hanya itu. Tetapi bagi mereka itu adalah sama-sama lahan bisnis. Pertama itu. Yang kedua, pada saat submit 4.000 US dollar, kemudian dapat diskon. Begini, ada yang namanya diskon, ada yang namanya misalnya waiver policy. Jadi waiver policy itu misalnya jurnal ini 4.000 dolar. Tapi jika Anda misalnya menyertakan peneliti dari low income country atau bahkan first autorsnya itu dari low income country, maka ini adalah berlaku bebas. Itu atau ada juga yang mengatakan begini, normal submissionnya atau normal artikel processing charge-nya 4.000. Tapi jika Anda punya artikel yang sangat bagus dan Anda tidak mampu membayarnya, tolong beritahu kami, tulis surat dan diketahui oleh lembaga risetnya. SKTM lah intinya Pak Agung, surat keterangan tidak mampu itu loh ya, Iya, iya. SKTM. Nah, itu dulu. Lalu tadi ada pertanyaan, saat kita submit itu, kita akan dapat sebelum kita klik submit itu akan ada pilihan tuh, apa pop up. Apakah dia akan menggunakan Gold Open Access atau menggunakan Subscription Access. Kalau kita pilih Gold Open Access, maka kita bayar. Tapi kalau saya pilih saja yang Subscription Access, maka kita tidak bayar. Itu, Pak. Oke, terima Oke. kasih Prof pencerahannya. Itu ya Bapak Ibu yang milih close atau open access itu sudah dapat pencerahan dari Prof. Ini dari Bu Rate, Prof. Ini bertanya tentang mungkin mendasar kata Bu Rati ini. Apakah Xavier itu sama kalau di Indonesia itu dengan Sinta gitu ya, Prof? Mungkin agak bingung karena Elsevier, Scopus itu begitu dekat apa hubungannya dan itu kita juga mungkin pengen tahu lebih detail ya, Prof. Terus sekaligus Oke. yang ini selanjutnya Bu Rate nanya, kemudian kalau close access apa tidak takut
nanti tidak ada investasi gitu, Prof. Tadi sebenarnya udah dicuplik tuh oleh Prof. Oke. Jadi gini, yang pertama adalah Elsevier itu penerbit. Scopus itu salah satu produk dari Elsevier kan gitu. Scopus itu adalah lembaga pengindek. Jadi beda ya. Scopus ya setara kalau di Indonesia Sinta gitu. Jadi Elsevier itu adalah lembaga bisnis penerbitan itu. Nah, kalau Oh, ya dia perusahaan besar ya yang bergerak di bidang penerbitan. Itu. artinya Scopus tuh punyanya Elsevier gitu ya, Prof. Ya, betul. Scopus Tapi milik kan itu ada kadang dari kampus lain atau PT lain itu bagaimana, Prof, itu penerbitnya? kan jurnal yang diindek kan. Jadi Scopus Oh, itu iya, mengindek semua jurnal ya. Nah, lalu berikutnya lagi eh, kalau kita menggunakan sebenarnya gini saya luruskan lagi sebenarnya bukan open access sama close access, adalah open ya. access dan subscription access. Oh, Ya, subscription access. dia bukan close ya. Dia kalau mau dia buka tapi untuk bukanya itu pakai kunci lah, kuncinya itu beli gitu kayak apa, kita pergi ke time zone itu loh Bapak Ibu Oke, semua, oke. kan ada yang eh, mainan yang digratiskan, ada yang kalau mau main ya harus beli gitu, nanti jangka waktunya berapa tahun berapa lama, apakah ketika subscription account itu ada kemungkinan untuk tidak disitasi. Nah masalahnya begini, kita tidak semua kampus di Indonesia itu kan berlengganan ke database besar seperti Web of Science atau Scopus gitu. Kalau di luar negeri itu kan kampus-kampus kan mungkin berlengganan semua, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi masalah kita adalah mungkin tidak akan tersitasi oleh orang Indonesia yang tidak bisa mengakses artikelnya. Tapi yang luar negeri kan juga mengakses juga gitu, dan itu berlaku global, Bapak Ibu nggih. Tenang saja. Jadi hampir mungkin ada kaitannya. Kalau tidak bisa didownload, maka potensi untuk bisa disitasinya akan berkurang. Ya, tetapi jangan khawatir. Yang akan mendownload artikel Bapak Ibu kalau sudah di top tier jurnal itu, mereka itu sudah kampus-kampus atau orang-orang yang punya langganan ke sana gitu. Mm-mm. Oke, tenang saja, nggak ada masalah. Nah, ini pencerahan Prof. Soalnya kemarin saya submit juga, saya cari istilah close access tuh nggak ketemu, Prof. Ya, Makanya saya pilih ini yang berbayar apa yang enggak ya. Saya sudah submit, saya deg-degan tuh, Prof. Ternyata subscription itu yang benar ya. Nah, ya itu Bapak Ilmu. subscription. Nah, dengan begini dapat tambahan ilmu kan kita Bapak Ibu. Ini Prof ada dari Bu Dia, Prof. Beliau menanyakan tentang coverage tadi, Prof. Coverage tadi yang 2019 sampai 2025. Apakah ketika tertulis 2019 sampai 2025 itu yakin aman, Prof. Tapi ketika Prof tadi menggambarkan Scopus kan update listnya itu tiap bulan. Nah, Ya. sedangkan kalau kita lihat kita mau submit di sini kita submit sekarang terbitnya misalnya Desember tuh. Apakah ketika tertulis 2025 selama 2025 itu pasti aman atau bagaimana, Prof? Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, sistem cover di Scopus itu kan berdasarkan ada ketika jurnal itu diterima di Scopus itu kan dia menawarkan dua ya cara cara scrolling datanya itu, apakah menggunakan apa ya API itu apalah istilahnya gitu, atau Hmm. yang cara lain. Nah, misalnya satu jurnal itu pada saat kita berkontrak dengan Scopus itu bilang kita submit apa publish setahun 4 kali, yaitu di bulan atau 3 kali, misalnya di bulan April, Agustus, Desember. Nah maka biasanya Scopus akan melihat sekitar 2 atau 3 minggu setelah April, setelah Agustus, setelah Desember itu untuk meng-scrolling datanya. Nah sekarang misalnya di April itu di Scopus ditarik, maka datanya kan akan jadi 19 2025. Tapi nanti bisa saja yang mulai Oktober itu tidak diindeks lagi. Nah, sehingga apa untuk memastikannya ya eh, kita apa ya multi investigasi gitu ya Pak Agung ya. Oh lihat dengan Oke. ini, oh kualitasnya masih bagus dan seterusnya. Gitu. Oh ya, ini Bapak Ibu tadi cara investigasinya di awal sudah disajikan Prof Muji ya. Ya, Nanti bisa ya. dilihat lagi rekamannya. Saja jurnalnya kan apa per bulan itu Scopus akan mengeluarkan isu yang ini loh, jurnal yang Oke. di continue bulan ini itu apa saja. Nah itu tinggal di download, mau itu Excel di download, Control F, fine ketemu.
Terima kasih, Prof. Ini Prof ada yang request nih Bunda Yetri itu minta akun IG TikToknya mungkin kalau nggak keberatan boleh ditulis di kolom chat biar Bapak Ibu bisa jadi follower mengikuti perkembangannya Prof. Enggak, saya semua akun saya pakai nama saya semua. Jadi di Oh, Kompasiana, oke. di Kumparan, di semua akun medsos saya itu saya pakai nama saya. Kecuali IG itu saya pakai nama kampus ya, Muji Unima gitu. Oke. Ya. Ya itu Bapak Ibu nanti bisa diketik namanya Prof Muji Setio atau Muji Setio gitu nggih. Insya Allah ketemu. Nah, ini ada lagi Prof, mohon izin. Ini Eh, eh, apakah Indonesia ini masih dihitung negara berkembang atau negara maju ya Prof kalau di Scopus karena kan beberapa itu ada diskon tuh Prof negara tertinggal gitu. Tapi saya Ya, lihat Indonesia juga kadang masuk maju, kadang masuk berkembang atau memang begitu Prof ada sistem diskon gitu ya Prof. ya, jadi sampai sekarang Indonesia itu masih di apa middle income country ya. Tapi middle itu dibagi dua lagi, ada yang middle atas sama middle bawah. Hmm, Kalau nggak salah gitu. Nah, kalau yang low income country itu jelas ya, seperti kayak Ethiopia, Afghanistan, Somalia, itu kan memang low income country. Jadi Indonesia itu yang berkembang, dihitungnya itu berkembang. nggih, berkembang Bapak Ibu. Dihitung sebagai negara berkembang, gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Izin, Prof, Monggo. kalau mendownload pakai SG Hub itu kan itu membuka kunci secara ilegal ya, Prof. Apakah itu aman atau melanggar etika, Prof? Siap ya Pak ya. Oke. Begini, jadi sihab itu sebenarnya mungkin orang yang membobol itu juga beli mungkin. Ya, Oke. kalau saya beli ke Pak Agung gitu, terus saya bagi-bagikan ke yang lain itu boleh atau tidak gitu. Itu pertanyaannya. Nah, Oke. masalahnya gini, masalahnya adalah belinya itu kan satu kan, Iya, beli sekali kemudian ya. ya membagikannya banyak gitu. Nah, Oh, itu aja masalahnya gitu. oke. Paham, paham. Yang dibeli itu akunnya masalahnya itu. Makanya kan dia Iya, pindah kan ke SETE ke apa RS ke apa servernya itu pindah-pindah gitu. oke, Eh, oke. Nah, itu Bu Ana jawabannya. Ya, Kalau saya nangkap, menangkap sudah. ya, Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Monggo jika ada pertanyaan ini dari hampir 100 peserta tadi, sekarang ada hampir 90 peserta. Monggo jika ada pertanyaan, silahkan. Ini juga di tengah-tengah kita, Prof. Ini beberapa profilnya kami lihat luar biasa. Ini salah satunya tadi saya ingin menyapa ada masih ada nggak ya? Pak Ahmad Helmi, Pak Ahmad Helmi masih ada? Oh ini ada Pak Ahmad Helmi, halo. master-master ini isinya. Oh iya Prof, saya ini kawan di Tiglu ini Pak Ahmad Helmi ini bergelar 10 magister dan 2 doktor nih di tahun 2023. Ini sekarang kita lihat melanjutkan lagi studinya. Mungkin beliau sedang tidak standby nih ya. Ini luar biasa kita lihat di berita. Mungkin juga yang lainnya juga luar biasa. Pak Agung Yuwono dari Jogja dan banyak dari Lampung juga. Bu Nining dari Sumbawa gitu kan. Ini seluruh Indonesia. Monggo Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya langsung dengan Prof. Muji Setio. Boleh langsung Bapak Ibu. Pak Ahmad Helmi tadi sudah on cam Mas Agung tadi. Oh, Ah, ya, gitu. mungkin Mas beliau Agung, masih ada nanti kesibukan. mohon maaf kemarin kita nggak buat janjian. Saya nanti jam 8.45 ada janji, ada appointment dengan orang lain. Nanti kita Siap, gitu ya. siap Prof. Ya, kalau mau Ini ditanyakan monggo tapi saya izin nanti live jam 8.45. nggih, Prof. Ini ada satu lagi, Prof, yang mungkin pertanyaan terakhir pamungkas dari Pak Muhlis. Prof, beberapa jurnal predator memalsukan proses peer review atau hanya memberikan stempel review tanpa revisi berarti.
secara teknis bagaimana sebagai penulis bisa mendeteksi bahwa proses review yang kami alami benar-benar valid dan sesuai standar ilmiah. Ya, pertanyaan dari orang yang pengalaman ini. Jadi begini, kita sebenarnya bisa merasakan ya, eh, ini terutama di praktek di jurnal-jurnal nasional. Sekarang sudah ada AI generative policy bahwa reviewer pun itu juga tidak boleh menggunakan AI untuk apa? Kan submit artikel lalu silakan buat reviewnya gitu. Itu nggak boleh. Saya menemukan begini, eh, beberapa artikel banyak sekali. Artikelnya apapun, itu kalimat reviewnya itu sama persis Pak Agung. Nah, itulah yang mungkin dimaksud oleh Pak Muklis itu yang kemudian memalsukan review atau nuyul. Ya, Oh ya. nuyul itu artinya eh, reviewernya itu tidak ada. Tapi kita login lagi, editornya login as reviewer, kemudian membuat review dan seterusnya. Nah, sebenarnya di pada saat jurnal itu akan suggest ke Scopus lewat apa namanya CSAB itu dia sudah mengatakan what kind of review, ya apakah dia editor as reviewer, apakah single blind atau double blind atau open review, ada empat tingkatan ini gitu. Nah, boleh nggak? Yang jadi masalah itu kan di peer review prosesnya itu akan mengatakan bahwa setiap kali ada artikel masuk itu akan melalui proses review yang ketat. Tetapi kenyataannya tidak. Nah, itulah yang tadi kemudian kita kembali ke apa namanya ke basic definition. Jadi kalau kita apa di penghujung satu kebingungan, maka kita harus apa namanya turn back to apa basic definition terhadap predatory journal itu. Jadi basic definitionnya adalah yang tidak transparan, yang dan macam-macam tadi sudah disebutkan itu. Kalau terdeteksi salah satunya itu ya berarti dia tend to predatory journal. Hmm. Nah, sekarang sikap kita kalau kita mendapatkan seperti itu bagaimana? Tidak usah diteruskan, withdraw saja. Ya, kita sudah sadar. Makanya eh ini ya, saya share screen sekali ya terakhir ya Pak. Oke. Ya. Ini barangkali ada yang Bapak Ibu sudah pernah preso atau ada yang belum. Namanya ini eh, Inul Daratista International Journal. Oh. Nah, ini saya akan ambil satu. Sekitar tahun 2000, ini ya, sekitar tahun 2012 itu kan masif-masifnya apa namanya eh, tuntutan untuk publikasi internasional ya, Pak Agung ya. Oke. Kemudian ada beberapa orang itu yang iseng untuk membuat artikel palsu ya. Oh. Artikel palsu ditulis oleh Nonoli, Agnes Monica, dan Inul Daratista dari Institute of Dangdut, Jalan Tersesat nomor 100 Jakarta, ini Indonesia. Ya, ini 2012. Lalu disubmitlah itu ke jurnal namanya African Journal of Agricultural Research. Dan itu diterima. Nah, sekarang coba kalau ada jurnal yang main yang kita duga seperti itu, kita submit aja artikel palsu itu. Kalau dia bilang accepted, paper Anda bagus, nah berarti sudah Oh sah. iya ya. Itu ya. Jadi salah satunya kita cobalah. Masa kita dipermainkan terus, kita ganti dong mempermainkan itu. Ini jelas-jelas ini. Dan nggak satu loh ini Bapak Ibu semuanya ya. Ini kan yang mapping Indonesia. Bahkan ada beberapa yang ini jurnalnya ini masih terbit ini. Apanya? Artikelnya itu masih ada di internet ini. Nah, ini juga nih yang kedua nih di Kompasiana ini. Jadi ini sekarang giliran nonoli inulter nih. Effect of methane emission from fertilizer application sama dari Institute of Dangdut dan Jalan Tersesat Jakarta Pusat. Ya, eh, masa sih kayak gini gitu. Nah, berarti kan ini jurnal sudah bukan predatory jurnal lagi, ini sudah apa ya? Sudah ya lebih kejam dari itulah mungkin gitu. Iya. Ya, itu sudah Wah,
Ya Luar gitulah. biasa. Nggih, ngoten Pak Agung. J, Prof Muji, ini rekan-rekan semuanya, Prof Muji memang kemarin saya dadakan, saya minta tolong bantuan beliau, minta kesediaan waktu, kerelaan beliau, dan beliau ini membantu kita lillahi ta'ala gitu. Artinya berbagi asli dengan sedekah ilmu. Alhamdulillah mau menyempatkan waktu di tengah kesibukannya yang sekarang di tengah perjalanan luar kota di Sragen gitu, rela berhenti sebentar untuk bersapa bersama kita. Dan kebetulan Prof Muji juga ini sudah ada janji, ada keperluan lain, sehingga mohon izin Bapak Ibu, mungkin Prof Muji nanti akan lebih dahulu untuk eh, menyelesaikan pertemuan kita pada malam hari ini. Prof Muji, saya mewakili tim dan rekan-rekan semuanya mengucapkan banyak terima kasih, Prof. Luar biasa berbagi ilmunya, Prof. Kami tidak bisa membalas apapun kecuali doa dan ucapan terima kasih, Prof. Sehat selalu, sukses selalu, lancar kegiatannya. Insya Allah, Prof. Nggih. Berkah buat Prof sekeluarga. Amin, Matur amin. nuwun, Prof, atas Oke, oke. semuanya. Oke. Saya Bapak Ibu pangapunten karena saya di dalam perjalanan, saya ada appointment juga. Saya pamit Makasih, undur diri dulu makasih nggih. Prof Budi. Oke, Prof. Makasih. Prof. Enggak. Terima kasih Prof Muji. Assalamualaikum semuanya. Makasih, Prof Ya, Budi. semangat Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur